Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung di PRMI Online Service Minggu 16 Agustus 2020. Teman-teman, saat ini saya ingin memberitahu kepada kita semua, teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi secara online di akhir ibadah melalui QR Code dan juga link yang diberikan oleh pengurus remaja. Oleh karena itu, jangan lupa jam 8 malam itu adalah batas akhir teman-teman mengisi absen ini. Nah, dengan demikian, biarlah teman-teman saat ini bisa mempersiapkan pikiran dan hati teman-teman untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Selamat beribadah. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita menenangkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita bersatu teduh. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang penyertaan-Mu ya Tuhan, telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah lagi kepada-Mu ya Tuhan. Sekarang sebentar kami ingin memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tolong berkati agar pujian ini bisa dapat memuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Senang banget kita bisa beribadah lagi bersama teman-teman semua. Dengan tema kita pada hari ini, pahit yang menjadi manis. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu 10,000 Reasons, karena ada banyak alasan untuk kita menjadi dekat kepada Tuhan. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I'll worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name.
worship your home. Pahit yang menjadi manis. Pernah gak sih teman-teman berpikir kalau hidup kita itu pahit? Kayak setiap hari mungkin ada aja yang bikin kita kesal atau bete. Nah, kalau misalnya kita berserah kepada Tuhan, mungkin gak sih Tuhan itu akan diam aja? Saya yakin enggak. Nah, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu I Surrender All. Karena sesulit apapun masalah kita atau hidup kita, Tuhan itu pasti akan bantu kita. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken, take me Jesus, take me now. All I am, all I have, I give it back to you. Every breath, every step, oh, I surrender all to Jesus I surrender, make me Savior, holy time. Let me feel the Holy Spirit, truly know that thou art mine. All I am, all I have, I give it back to you. Every breath, every step, oh, I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All I am, all I have, I give it back to you. Every breath, every step, oh, I surrender all. Halo teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan kita boleh bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami supaya kami boleh fokus mendengarkan
dan bahkan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga tolong untuk hamba-Mu yang membawakannya, kiranya Tuhan juga yang boleh mengurapinya ya Tuhan, dan mengurapi kami semua sehingga kami boleh diberkati. Kami serahkan padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Teman-teman, hari ini judul kita adalah rasa pahit yang menjadi manis. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. LAI memberi judul di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada Mesir. Sebab akulah Tuhan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau boleh saya tanya, apakah teman-teman suka minum kopi? Tentu ketika kita berbicara minuman kopi, kita akan teringat Starbucks, kopi janji jiwa, atau kopi teman dan segala macam yang enak rasanya. Tetapi pernahkah teman-teman mencoba yang namanya kopi pahit yang penuh dengan ampas? Waktu saya SD saya pernah mencicipi secangkir kopi. Saya pikir kopi itu rasanya enak. Kopi itu begitu kental, begitu pahit, begitu hitam, dan ada ampas di bawah dasar cangkir itu dan juga di permukaan cangkir itu. Dan ketika saya minum, ternyata saya baru tahu rasa kopi itu begitu pahit. Sehingga apa? Sehingga kepala saya pusing saat itu dan juga saya mengalami mual-mual. Dan sejak saat itu saya mengalami trauma untuk minum kopi. Nah, beberapa tahun akhir ini ketika saya bertemu dengan teman saya akhirnya menyuguhkan secangkir kopi hitam yang dingin. Dan saat itu saya menolak. Karena apa? Karena saya takut kepala saya kembali pusing dan juga perut saya mual. Tetapi teman saya meyakinkan saya bahwa kopi itu begitu enak dan begitu nikmat. Oleh karena saya disuruh dan dipaksa oleh teman baik saya akhirnya mencoba meminumnya. Dan ketika saya meminumnya itu ternyata saya merasakan lidah saya memang merasa pahit. Tetapi setelah itu saya pelan-pelan merasakan ada yang berbeda. Yaitu lidah saya merasakan yang namanya manis secara alami. Dan disinilah saya mengalami perubahan pandangan terhadap kopi. Ternyata di balik pahitnya rasa kopi, terdapat rasa yang manis. Nah teman-teman, berbicara rasa pahit atau manis, itu bukan hanya berbicara tentang rasa yang ada di mulut kita. Rasa pahit dan rasa manis juga dapat kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kondisi hidup kita. Kondisi manis ataupun pahit itu tidak dapat memilih orang. Setiap orang tentu dapat mengalami yang namanya hidup yang pahit dan hidup yang manis. Rasa manis mengibaratkan rasa yang begitu sukacita, rasa gembira, rasa yang begitu menyenangkan gitu ya. Kalau misalnya kita menemukan momen-momen yang manis dalam hidup kita, seperti kita merayakan ulang tahun kita ataupun teman-teman yang merayakan Sweet 17, itu adalah momen yang begitu manis dalam kehidupan. Begitu juga ketika naik kelas, bisa jalan-jalan ke kota wisata ataupun ke luar negeri, teman-teman bisa membeli barang yang teman-teman suka, teman-teman dapat membeli handphone baru,
baju baru, dan segala macam, itu tentu adalah pengalaman-pengalaman yang manis di dalam kehidupan teman-teman. Nah, begitu juga dengan keadaan yang pahit teman-teman. Keadaan yang pahit tentu tidak dapat kita pilih. Rasa pahit itu bisa datang kapan saja. Rasa pahit itu seperti pencuri yang datang ke hati kita, mengacaukan segala kesenangan kita, segala kegembiraan kita, segala sukacita kita. Rasa pahit datang menjajah hati kita dengan memberikan rasa kesal, rasa marah, rasa takut, rasa khawatir, rasa yang putus asa, dan rasa yang sedih. Dan rasa pahit itu tentu sedang kita alami di saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah teman-teman, sebelum terjadinya pandemik ini tentu banyak orang yang hidupnya bahagia, hidupnya senang. Karena apa? Karena memiliki pekerjaan, memiliki pendapatan yang baik. Tetapi ketika pandemik ini datang, seolah-olah semuanya itu dicuri oleh keadaan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang mengalami kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan. Kita juga yang sekolah mengalami kesusahan ketika harus mengikuti sekolah online. Teman-teman juga sulit untuk mengikuti ibadah secara online. Dan juga banyak orang yang terjangkit penyakit ini. Bahkan semakin hari semakin meningkat. Dan di tengah-tengah kondisi ini ada berita bahwa ada seorang anak SMP di sebuah daerah. Dia harus datang ke sekolah sendirian, bertatap muka dengan gurunya. Oleh karena apa? Oleh karena orang tuanya tidak mampu membelikan ia handphone dan juga kuota internet. Sehingga apa? Sehingga inilah yang dinamakan kehidupan yang begitu pahit yang harus dijalani oleh semua orang, termasuk kita, anak-anak remaja. Tentu saat ini kita berharap bahwa kondisi ini boleh menjadi lebih baik lagi dari kondisi yang sebelumnya. Tentu ini semua menjadi harapan dan doa kita kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya untuk kita semua adalah, sebagai anak remaja Kristen, apa yang dapat kita lakukan di dalam keadaan yang pahit ini? Sebagai remaja Kristen, apa yang dapat kita lakukan dalam menghadapi keadaan yang pahit ini? Dalam keadaan yang pahit ini, firman Tuhan ingin memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita bahwa ternyata Tuhan itu selalu menyertai kita dan membawa kita dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik. Jadi Tuhan ingin menyertai kita selalu di tengah-tengah keadaan yang buruk untuk menuju keadaan yang lebih baik atau keadaan yang manis di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kondisi yang pahit ini tentu pernah dialami oleh bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Mesir selama 400 tahun. Mereka tertindas, mereka ditawan, mereka tidak bebas hidupnya. Dan itulah kehidupan yang pahit. Tetapi Tuhan akhirnya menolong mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka itu diseberangi dengan Tuhan membuka jalan. Laut terbelah menjadi dua. Dan mereka boleh menyeberang ke seberang. Dan saat itu mereka bebas dari kejaran tentara Firaun. Disitulah mereka mengalami yang namanya manisnya hidup bersama dengan Tuhan. Mereka memuji Tuhan, mereka melihat begitu dahsyatnya Tuhan. Mereka melihat begitu agungnya Tuhan yang boleh menolong mereka. Bahkan mereka juga boleh berpengharapan untuk menuju ke tanah perjanjian yang dikatakan penuh dengan susu dan madunya berlimpah-limpah untuk mereka hidup di sana. Tetapi siapa yang menyangka teman-teman bahwa setelah itu mereka berjalan 3 hari lamanya di padang gurun. Mereka mengalami yang namanya kehausan. Mereka berjalan bersama dengan sanak saudaranya dan segala ternaknya. Mereka harus mencukupi air untuk mereka. Karena air adalah kebutuhan hidup manusia. Dan selama 3 hari tentu mereka sudah kehausan. Mereka mengalami kekeringan, mereka juga mengalami keletihan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita dapat melihat bahwa bangsa Israel akhirnya menemukan mata air yang disebut mata air Mara. Ketika mereka mencoba, ternyata air itu begitu pahit.
Mereka tidak bisa meminumnya di tengah-tengah kehausan. Coba kita bayangkan teman-teman. Ketika kita kepanasan, kita kehausan, ya, saat kita olahraga, saat kita sedang di luar berjalan-jalan, kita kehausan, kita kepanasan. Tentu yang kita harapkan apa? Kita mendapatkan air yang segar. Saya membayangkan saya ingin minum air dingin, saya ingin minum es teh manis, saya ingin minum es jeruk yang begitu manis, atau saya ingin memesan soft drink ataupun minuman boba untuk menyegarkan dahaga saya yang begitu kering. Tetapi jika minuman yang kita dapat adalah minuman yang pahit, apa yang dapat kita respon? Tentu kita akan marah, tentu kita akan kecewa, tentu kita akan sedih. Kenapa di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kehausan, kita dapat minum yang begitu pahit? Kenapa tidak minuman yang begitu manis yang harus kita rasakan? Teman-teman, begitu juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka akhirnya komplain terhadap Musa. Mereka marah, mereka kecewa terhadap Musa. Kenapa engkau memimpin kami menuju ke air yang begitu pahit? Tetapi apa respon Musa saat itu? Ketika Musa melihat keadaan yang begitu tidak baik, dia akhirnya datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Artinya apa? Ia meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan dapat memberikan solusi dan jalan keluar di tengah-tengah keadaan dan di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan kita dapat melihat di sini ketika manusia diperhadapkan dengan masalah, dengan keadaan yang begitu pahit, setidaknya kita melihat ada dua respon dari manusia, yaitu yang pertama, manusia marah terhadap Tuhan, marah terhadap keadaan, bersungut-sungut, mengeluh terhadap keadaan yang ada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita dapat melihat dari Musa, bagaimana di tengah-tengah keadaan yang begitu sulit, dia datang kepada Tuhan untuk meminta Tuhan untuk membukakan jalan, memberikan pertolongan kepada dia. Dan dapat kita lihat bahwa akhirnya Tuhan memberikan solusi di tengah-tengah masalah. Dengan apa? Dengan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu untuk bisa dimasukkan ke dalam air itu, dan air itu akhirnya bisa berubah menjadi air yang manis. Dan disitulah kita dapat melihat bahwa Tuhan merubah air yang pahit menjadi air yang manis. Di saat itulah akhirnya bangsa Israel bisa minum, mereka bisa memuaskan dahaga mereka, mereka bisa memberikan minum kepada ternak mereka, kepada keluarga mereka. Dan yang paling terpenting, ketika bangsa Israel menikmati itu, Tuhan juga mendidik mereka. Tuhan juga menyatakan belas kasihan dan anugerahnya dengan apa? Dengan mendidik mereka, memberikan aturan-aturan main di dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel diminta untuk ingat melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk taat mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan berikan. Dan di saat itu jugalah Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menyembuhkan umatnya di ayat 26. Teman-teman, arti Tuhan menyembuhkan umatnya itu dapat diartikan bukan hanya sebagai Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit, tetapi juga dapat diartikan sebagai Tuhan yang dapat memulihkan kehidupan kita, memulihkan hati yang terluka, hati yang begitu pahit, untuk menjadi hati yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga dapat diartikan sebagai Tuhan yang memberikan kesegaran di tengah keletihan dan kelesuhan jiwa kita, supaya kita kembali disegarkan dan kembali bangkit untuk hidup bersama dengan Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Selain itu Tuhan Yesus juga memberikan darahnya, tubuhnya untuk tercurah di atas kayu salib, untuk menyucikan hidup kita dari segala dosa-dosa kita. Dan itulah
Tuhan yang menyembuhkan umatnya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di balik semuanya itu kalau kita lihat, ternyata di balik air yang begitu pahit di Mara, Tuhan itu sedang menyiapkan satu tempat yang begitu indah, yang begitu menyegarkan, yaitu daerah Elim. Yang dikatakan terdapat 12 mata air dan terdapat 70 pohon korma. Bahkan kalau kita lihat di ayat 27, dikatakan juga bahwa bangsa Israel berkemah di sana. Yang berarti apa? Yang berarti Tuhan itu memberikan tempat yang terbaik untuk bangsa Israel di tengah-tengah mereka menemukan kondisi yang begitu buruk. Mereka boleh diberikan tempat peristirahatan yang begitu sempurna. Mereka mendapatkan air dan mereka juga mendapatkan pohon kurma yang menghasilkan buah yang begitu manis. Dan Tuhan di sini ingin supaya umatnya dipulihkan secara rohani dan juga secara jasmani. Teman-teman, melalui kisah perjalanan bangsa Israel ini, setidaknya boleh menjadi contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari di tengah kondisi yang tidak mudah. Dan setidaknya ada 3 hal yang Tuhan ingin kita ingat dalam menghadapi kondisi yang pahit ini. Yang pertama adalah Tuhan ingin kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menjalani perjalanan di padang gurun, menghadapi kehausan, bahkan memberikan daerah Elim untuk mereka beristirahat. Tentu Tuhan yang sama juga yang menyertai kita di tengah-tengah kondisi yang begitu pahit, di tengah-tengah kondisi yang tidak dapat kita mengerti, untuk menuju suatu kondisi yang baik. Oleh karena itu, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan penuh damai, dengan penuh sukacita. Jangan sampai keadaan ini malah membelenggu hati kita dengan bersungut-sungut, dengan marah, dengan berputus asa. Tetapi biarlah ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, kita menjalani hidup ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan damai. Karena apa? Karena Tuhan pernah berkata kepada Daud bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Dia yang selalu menemani kita di dalam membaringkan kita di padang yang berumput hijau, bahkan memberikan kita minum di air yang tenang. Dan Daud juga melihat bahwa Tuhan menyertai kehidupannya di tengah-tengah lembah kekelaman. Lembah kekelaman berarti lembah di mana orang harus mengalami yang namanya berhadapan dengan maut. Dan disitulah Tuhan juga menyertai dan menemani kehidupan umatnya. Jadi kita perlu percaya bahwa saat ini Tuhan itu ada dan Tuhan itu hadir bersama-sama dengan kita setiap harinya. Dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita sehari-hari. Poin yang kedua adalah tuntunan Tuhan tidak pernah salah. Dari kisah perjalanan bangsa Israel ini dapat kita pelajari bahwa terkadang kita melihat tuntunan Tuhan itu sepertinya jalannya salah. Bagaimana sudah di padang gurun bangsa Israel berjalan, kehausan, malah dikasih air yang pahit di Mara. Nah, teman-teman, bukankah itu suatu tuntunan yang salah dari Tuhan? Tetapi ternyata di balik semuanya itu Tuhan sudah menyediakan suatu tempat yang begitu nyaman, yang begitu menyegarkan, yaitu apa? Daerah Elim. Di mana mereka dapat beristirahat, bagaimana mereka dapat minum dengan segar, dan bagaimana mereka dapat menikmati begitu banyak pohon korma, buah-buah korma yang dapat mereka makan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita dapat melihat bahwa kok keadaan semakin lama ini semakin tidak membaik ya. Bahkan orang-orang makin lama makin banyak yang terjangkit. Makin banyak juga orang yang mengalami kematian. Nah, teman-teman, di sini juga dapat kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya sudah merancangkan hari-hari kita yang baik,
Sama seperti yang dikatakan firman Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yakinlah bahwa saat ini Tuhan sedang merencanakan kehidupan yang baik di tengah-tengah mungkin keadaan yang begitu sulit, yang tidak sempurna. Yakinlah bahwa kita semua ada di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, rencana yang begitu indah, rencana yang begitu mulia, yang dikatakan ada harapan bersama dengan Tuhan. Yang berarti hari depan kita akan hidup di hari-hari yang baik bersama dengan Tuhan. Sehingga kalau misalnya kita lihat ke belakang, kita akan melihat bahwa ternyata tuntunan Tuhan hingga saat ini tidak pernah salah. Karena Tuhan menuntun kita kepada keadaan yang benar. Lalu poin yang terakhir, poin yang ketiga. Tetapi Tuhan juga dapat mengubah keadaan hati kita yang tadinya sudah mengeluh, yang tadinya sudah lesu, yang sudah berbeban berat, yang sudah putus asa. Kembali disegarkan, memiliki hati yang baru, hati yang semangat, hati yang kembali bangkit bersama dengan Tuhan. Untuk menjalani hari-hari yang baik, yang baru bersama dengan Tuhan. Dan di sini dapat kita melihat bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan untuk dapat mengubah segala keadaan yang buruk di dalam kehidupan kita. Sama seperti Musa. Musa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan membukakan jalan keluar. Tuhan memberikan solusi untuk kita. Dan kita pun juga saat ini juga perlu datang kepada Tuhan, membuka hati kita supaya Tuhan mengubahkan hati kita menjadi lebih semangat, menjadi lebih baru bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan membukakan jalan kepada kita, memberikan solusi jalan yang terbaik supaya hidup kita dapat kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita kembali diingatkan bahwa di tengah-tengah keadaan yang pahit, Tuhan mampu mengubah keadaan itu menjadi manis. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Dan tetap ingat, di balik marah ada Elim di dalam kehidupan kita. Di balik hujan badai yang begitu mencekam, selalu ada pelangi yang begitu indah. Begitu juga dengan bukit dan gunung yang begitu tinggi, yang begitu terjal, selalu ada lembah yang begitu indah untuk kita pandangi dan kita nikmati. Dan begitu juga teman-teman, di tengah-tengah kondisi yang begitu pahit yang sedang kita jalani saat ini, saya percaya Tuhan sedang menyediakan keadaan yang jauh lebih baik yang tidak pernah kita bayangkan. Biarlah keadaan yang pahit ini boleh Tuhan ubahkan menjadi keadaan yang manis ketika kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan biarlah ini semua boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh menjalani hidup kami ya Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan kami, studi kami, keluarga kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang boleh menuntun, menyertai, dan menjaga seluruh kehidupan kami. Dan kami boleh percaya, dan kami boleh menjalani hidup kami bersama dengan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan padamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, sekarang kita akan melakukan persembahan dan menyanyikan lagu PKJ 24 Seindah Siang di Sinai Terang. Dan persembahan dapat dilakukan melalui transfer yang sudah tertera di layar. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tanganku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku.
seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Gue Albert. Dan gue Felicia Korea. Sekarang kalian sedang menyaksikan PRMI News. Welcome to PRMI guys. Kami sangat senang dapat beribadah bersama dengan kalian hari ini dengan tema Pahit yang Menjadi Manis. Terima kasih pada Evangelis Budi Huang. Tema kita minggu depan ialah Kembali Bangkit yang akan dibawakan oleh Evangelis Hendra Aweng. Jangan lupa ibadah ya guys. Dalam setiap kali ibadah, PRMI akan menyediakan absen melalui QR Code yang dapat diakses mulai jam 8 pagi sampai 8 malam. Jangan lupa absen ya guys. Dalam rangka menyambut HUT gereja kita yang ke-52, pada tanggal 20 September 2020, gereja kita mengadakan berbagai perlombaan. Untuk MYC dan PRMI ada 3 jenis perlombaan. Yang pertama, lomba video kreatif. Yang kedua, lomba membuat flyer kreatif. Dan yang ketiga, lomba video ucapan selamat ulang tahun dengan hadiah yang cukup menarik. Detail perlombaan ini dapat dilihat di iklan HUT GMI yang ada di IG PRMI Immanuel, atau dapat menghubungi Queenie untuk pendaftaran dan info lebih lanjut. Jangan lupa ikut ya guys. Jangan lupa follow IG PRMI di PRMI_Immanuel. Dan jangan lupa buat subscribe YouTube PRMI Immanuel biar selalu tahu updatean terbarunya. Itu dia PRMI kita minggu ini. Jangan lupa untuk tetap real fun, real friends, and real faith. Gue Albert Dan gue Felicia Kurnia. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Teman-teman, ada satu informasi yang perlu kita perhatikan, yaitu PRMI mengundang setiap teman-teman yang terbeban untuk melayani Tuhan di dalam ibadah online, di bidang multimedia, pemusik, WL, dan juga singer. Teman-teman dapat mendaftarkan diri di nomor yang tertera di layar dengan syarat teman-teman mendapatkan izin dari orang tua untuk datang ke gereja. Jadi teman-teman jangan lupa jika berminat dapat menghubungi nomor yang tertera di layar teman-teman. Dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih jika saat ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan, untuk kami boleh memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ibadah hari ini boleh memberkati kami dalam kehidupan kami, boleh menguatkan dan boleh menghibur kami ya Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini. Berkatilah seluruh keluarga kami ya Tuhan, jauhkan dari segala penyakit, bahkan Tuhan yang terus memberkati dari hari ke hari mencukupkan kebutuhan kami ya Tuhan. Dan Tuhan yang terus memberikan kami semangat untuk kami boleh belajar dengan baik ya Tuhan, walaupun kami di rumah saja. Dan saat ini ya Tuhan, kami landaskan doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.